Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, sahabat semua, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang membaca. Jadi sebelum saya lanjutkan penjelasan-penjelasan tentang aktivitas menulis, alangkah lebih baiknya saya sampaikan materi tentang membaca, karena antara membaca dan menulis itu sangat berhubungan yang sangat erat sekali. Jadi salah sekali apabila kita membahas materi menulis tanpa memahami apa itu membaca. Jadi membaca itu mempunyai tahapan-tahapan tertentu disesuaikan dengan tingkat usia. Antara anak SD dengan SMP, SMP dengan SMA, SMA dengan perguruan tinggi itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan aktivitas membaca mereka. Nah, terutama saya akan sampaikan bagaimana aktivitas membaca untuk kalangan orang dewasa yang banyak materi harus kita baca dengan mempunyai tips dan trik atau cara-cara membaca tertentu, kita akan lebih efektif dalam menghadapi sesuatu. Jadi tidak ada alasan apabila materi panjang kita baca dengan efektif. Jadi kita istilahkan dengan membaca efektif. Apa yang dimaksud dengan membaca efektif? Jadi membaca efektif adalah membaca cepat tanpa melupakan pemahaman makna. Jadi lengkap sekali, selain kecepatan kita perhatikan juga pemahaman makna. Jadi tidak semata-mata membaca cepat melupakan pemahaman makna. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan bagaimana cara membaca efektif bagi kita sebagai orang dewasa dalam menjalankan tugas yang berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan biasa, ada yang menjadi pemimpin, kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, jadi banyak materi yang harus kita baca yang memerlukan waktu sesingkat mungkin, tapi materi sebanyak mungkin kita baca. Tanpa adanya cara-cara tertentu dalam membaca, kita tidak mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang cepat. Nah, saya akan menyampaikan salah satu teknik membaca efektif dengan namanya SQ3R. S-nya survei, Q-nya question, pertanyaan, R-nya reading, R-nya yang satu recite, R-nya yang satu review. Jadi apabila kita melihat, menemukan atau membaca buku, kita survei dulu dari mulai jilid, judul, daftar isi, garis-garis besar, setiap paragraf, kesimpulan dan sebagainya. Kita perhatikan, itu survei dulu. Nah, dengan mensurvei kita catat apa yang perlu kita tanyakan tentang buku tersebut. Nah, jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting menurut kita, yang segera harus kita pahami di dalam buku tersebut. Pertanyaannya itu bisa diambil dari judul, mengapa penulis menulis buku dengan judul X misalnya. Kemudian kita buat pertanyaan dari daftar isi, karena kalau bisa menjawab pertanyaan yang berasal dari daftar isi, jadi aktivitas membaca juga bisa lebih efektif. Kemudian kita lihat paragraf-paragraf setiap halaman. Jadi setiap paragraf itu buat satu pertanyaan minimalnya, dengan memperhatikan pikiran utama dari suatu kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Jadi ada
kalimat yang mengandung pikiran utama dan kalimat-kalimat penunjangnya yang menjelaskan dari pikiran utama tersebut. Nah, kemudian RR reading, kita baca dengan patokan dari pertanyaan yang sudah kita susun itu. Jadi mudah sekali kita membaca dengan berpedoman pada pertanyaan yang sudah kita susun. Jadi tergantung banyak tidaknya, tepat tidaknya pertanyaan itu pada sasaran yang ditujukan pada buku tersebut. Kemudian kita setelah membaca, kita recite atau recite itu diucapkan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi dengan kebiasaan aktivitas tersebut kita review kembali, ceritakan kembali apa yang sudah kita baca sesuai dengan pertanyaan yang menjadi informasi fokus tersebut. Rupanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.